Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi, mbah saya dari bapak itu wali mas tadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa akridu wa atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa akridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin liyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan, ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu min hadza. Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tigo demenan, tigo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Kan? Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu akhirnya saya membaca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tapi tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat atau syukur, bar zuhur atau syukur berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat. Oh sudah di situ al-Minanul Kubro, pokoknya orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Enggak berusaha sebut, ini agak sensitif. Karena ceritanya itu ada anaknya Kiai mau nyalek. Karena dia anaknya Kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepingin jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut enggak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat anni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim.
Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khazainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Batinku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai-kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Muah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya gitu. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'anna katai asumin rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesenggut wae koyo dunia orang rahmat anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mardo. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi. Orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari. Yang dikarang orang India, orang modern. Anwar ya. Kiai Anwar Shah, orang-orang India ya orang sekarang. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya. Kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4.
Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu, bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya di antaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi wa la dhilla illa dhilluh. Itu di antaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wali. Iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini. Tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lughawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat tercerita Gus saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting. Gitu. Terus Pak, pokoknya menurut kula ora oleh cerita. Pokoknya ora oleh cerita. Ya Gus, oke nurut. Setelah itu saya nyari-nyari sarah. Termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Jong aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Jong aku zaman yang pondok itu rezekiku kombodoni. Kan terus jadi syariatun muttaba'ah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, illa aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allaha ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujaharah. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan. Karena masternya gak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang seudon gak pernah konangan, tapi gak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya iskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu iskal kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu enggak suka zuhurul ma'asi. Allah enggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa enggak mandi.
Kan enggak terima, dia seorang nabi kok istisqa enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Nabi, kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang adu-adu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya ndak ikut istighosa, kan selesai. Terus dari pangeran lucu. Saya ini Tuhan, anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya ndak akan nama. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan adu-adu kok terus dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta barah, ya saya barah. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa enggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan gitu. Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan. Faka ada Musa ayab tisawi itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu enggak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadurruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ora ono apa-apa sing maksiat ya maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah nggak berani berdoa sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca barak tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dipukul. Kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini, kalimat ini tasbihu wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah? Fa'asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamislihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu, padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhum. Itu doire asafa itu kan asifa yaksafu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yuksifu. Berarti kayak dengan ata lah. Ya ata yati ityanan, kalau ingin wazan afala kan ata yuti ita, sama dengan
Falamma asafu, mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nak ing ingsun. Firaun mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran ciri tandingi. Intaqamna minhum kata aku. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Iya sembol aku iku wong aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku jek ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe nek ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta.